Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif wa syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma bidarain amin ya rabbal alamin. Ngarteni tekan apa nih? Faslun wa syara itu salat nggih. Faslun wa syara itu salati qabla dukhuli fiya khamsatu asya. Syarat-syarat sebelum masuk salat. Wa syara itu salati qabla dukhuli fiya khamsatu asya. Syarat-syarat salat sebelum masuk salat. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat itu ada 5 perkara. Allah. Wasyurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah. Lafal syuruton itu jamaknya lafal syartin. Wa lughatan al-alamatu. Syarat menurut lughat adalah tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi. Syarat menurut syara' ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Syarat menurut syara' adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, sesuatu yang menentukan sahnya sholat. Walaysa juz'an minha, ia tidak bagian dari sholat. Wa kharaja bihadal qaidi ar-ruknu. Wa kharaja bihadal qaidi ar-ruknu, kecuali dengan batas syarat ada rukun. Fa innahu juz'un minas sholati, sebab rukun itu bagian dari sholat. Asyaratul awwalu taharatul a'dha'i minal hadasil asghar wal akbar. Syarat yang pertama adalah suci anggota badan
suci anggota badan dari hadas kecil dan besar. Ketika mampu melakukan amma faqitu tahuraini fasolatu sahihatun. Amma faqitu tahuraini fasolatu sahihatun. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, maka sholatnya sah serta wajib mengulangi lagi, dari sholat sah tapi wajib mengulangi. Wa taharatun najisi alladzi la yufanhu, dan suci dari najis yang tidak dimakfu, dan suci dari najis yang tidak ditoleransi. Dalam pakaian, badan, dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhir qariban. Musannif akan menutur atau menyebut syarat yang akhir ini dengan tepat. Musannif akan menyebut syarat yang akhir ini dengan dekat. Nomor 2, satru launil aurah indal qudrah. Nomor 2 ialah menutup warna aurat, menutup warna aurat ketika mampu. Walau kana sahsu khalian afidul matin, meskipun orang itu sunyi atau di tempat yang gelap. Fa inna jazangan satria solarian, apabila orang itu tidak mampu menutupi aurat, apabila orang itu tidak mampu menutupi aurat karena tidak punya, umpamanya
Apabila orang itu tidak mampu nutupi aurat karena tidak punya, maka sholat telanjang. Wala yumi'u biruku wa sujud, dan tidak perlu isyarah, dan tidak perlu isyarat dengan rukuk dan sujud. Bahkan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, bahkan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Harus sholat orang duwe tutup, ya sudah, karena tidak ada kain yang untuk menutup aurat, ya sudah, tidak apa-apa, tidak perlu isyarah rukuk sujud, ya sholat biasa telanjang aja karena tidak ada tutup. Wala i'ata alaihi, dan tidak wajib mengulangi, dan tidak wajib mengulangi. Keadaan randuwe sarung, orang duwe ni rukoh upamane lah salate wuduh, ya wuduh ndek piye ya ora apa-apa, ora wajib qada baleni iki mboten. Wala i'ata alaihi wa yakunu satul aurati bilibasin tahirin, adanya tutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi shalah anin nas, dan wajib nutup aurat lagi, wajib menutup aurat lagi di luar sholat. Dari manusia. Wa fil khalwati illa li hajatin min ightisalin wa nabi, dan dari persepen atau persepian, dan dari tempat yang sunyi, kecuali karena ada keperluan seperti mandi, dan sesamanya. Seperti buang air besar, wa amma satruha ngan nafsihi fala yajibu, adapun menutup aurat untuk diri sendiri itu tidak wajib. Adapun menutup aurat dari dirinya sendiri itu tidak wajib. Lakinnahu yukra nadru ilaiha, tapi yukrahu nadru ilaiha, tapi makruh memandangnya.
tapi makruh memandangnya. Aja dumewe dhewe terus ditomat-tamatke ya makruh. Wa auratu dzakari ma baina surati wa rukbatihi. Auratnya orang laki, wa auratu dzakari ma baina suratihi wa rukbatihi. Auratnya orang laki adalah kulit yang diantara pusatnya dan lututnya, antara pusat dan lututnya. Wa kadal amatu, demikian pula amat. Demikian pula amat. Amat itu budak perempuan. Wa auratul qurati fis sholati ma siwa wajaha wa kafaiha. Auratnya seorang perempuan merdeka, auratnya seorang perempuan yang merdeka seperti Anda sekalian, auratnya seorang perempuan yang merdeka di dalam sholat itu selain wajah dan telapak tangan dua. Zahir dan batinnya. Sampai pergelangan duanya. Cara Jawa tumeka ugel-ugel, cara Jawa. Hingga sampai pergelangan duanya. Amma auratul rajuli, amma auratul khurati kharija shalah. Adapun auratnya seorang perempuan merdeka, adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka di luar sholat itu seluruh tubuhnya. Fajami badania itu seluruh tubuhnya. Wa auratuha fil khalwah kadzakar. Auratnya seorang perempuan yang merdeka, auratnya seorang perempuan yang merdeka di tempat yang sunyi, itu seperti orang laki. Bal auratu lughatan an-naqsu. Aurat menurut lughat adalah celah. Aurat menurut lughat adalah aib atau celah. Watu telaku syar'an alama yajibu sadru. Aurat dimutlakan, aurat dimutlakan atau diucapkan secara syarak
adalah sesuatu yang wajib ditutup. Sesuatu yang wajib ditutup. Yaitu yang dimaksud di sini. Yaitu yang dimaksud di sini. Wa ala ma yahrumu nadru. Wa ala ma yahrumu nadru, dan diucapkan atau dikatakan sesuatu yang haram dilihat, sesuatu yang haram dilihat. Jadi aurat itu gampangane barang sing kudu ditutup untuk barang sing haram didelok. Wa dzakarahu al ashabu fi kitabin nikah. Ashabu Syafi'iyah menyebutnya di dalam kitab nikah. Jadi aurat itu, kata-kata aurat itu tutlaku syar'an ngalama yajibu sadru. Kalau menurut syarak sesuatu yang wajib ditutup, bisa dikatakan sesuatu yang haram dilihat. Wa tsalitsu al-wuqufu ala makanin thairin. Syarat yang nomor 3 adalah al-wuqufu ala makanin thairin, berdiri di tempat yang suci. Berdiri di tempat yang suci. Jadi nanti engko sing penting suci, arep nang Tegal, apa nang dalan, apa nang pinggir dalan umpamanya, boleh-boleh saja sholat, tidak harus di masjid, tidak harus dilanggar. Yang penting suci, gogoke suci. Sholat nang dhuwur watu ya kena asal watune iki suci. Nang galengan ya padha wae, nang alas, nang Tegal padha wae, sing penting tempat iki suci. Ora kudu nang omah. Fala tasiku sholatu saksin yulaki ba'du badani aw libasin najasatun fi qiyamin aw qutin aw rukun sujud. Maka tidak sah sholatnya orang, maka tidak sah sholatnya orang yang sebagian badannya atau pakaiannya terkena najis. Di dalam berdiri atau duduk atau ruko atau sujud. Upamane wong wis takbiratul ihram, tapi kamu nggak ngerti, tiba-tiba baru takbiratul ihram terus ingat bahwa kamu itu badannya bawa najis. Seperti apa? Upamane ngimbol korek atau ngimbol sesuatu tapi najis, nah, berarti itu ya harus lepas, maksudnya ki batal sholatnya. Nggih sholat kok ngimbol najis utawa
Nek salat sarunge dicancang karo wong liya. Nah, dicancang karo wong liya dibandoli barang najis iku padha wae najis. Nek ora ngerti ya ora apa-apa, nek ngerti tetep najis itu, aja rasa. Nomor 4 al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat yang nomor 4 adalah mengerti masuknya waktu sholat. Atau menduga masuknya waktu sholat. Dengan cara ijtihad. Falau sholat bi ghairi dzalik, bila sholat tidak mengerti masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Wa in sodafal waktu, meskipun tepat pada waktunya. Meskipun tepat pada waktunya, kita kesi yo jane wis mlebu ane wong ora ngerti yo. Ora ngerti masuke waktu salat, mung kowe ngawur meto-eto mantep. Aku wis yakin mantep, kok mantep piye? Mantep tidak pakai dasar ilmu ya ndak bisa. Senajan wis mlebu salat, kamu cuma mantep saja. Aku udah mantep iki, mantap sudah masuk sholat, kemudian aku sholat, itu enggak sah meskipun itu tepat pada waktunya. Merga apa gak ngerti melebuni waktu sholat, tandane apa kan ndak ngerti. Al-khamisu adalah nomor 5 ya, menghadap kiblat. Nomor 5 adalah menghadap kiblat, yakni Ka'bah. Sumiyat kiblatan li anal musolliya yuqabiluha. Dikatakan kiblat karena orang sholat itu semuanya menghadapnya. Wa ka'batan lirtifaiha, dan disebut Ka'bah karena ketinggian Ka'bah dan disebut Ka'bah karena ketinggiannya Ka'bah. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaihi. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaihi. Menghadap kiblat dengan dadanya, menghadap kiblat dengan dadanya itu merupakan syarat bagi orang yang mampu menghadapnya. Wastasnal musanifu ma dzakara bi qali wa yaju tarkus
istiqbal kiblat fi sholati fi halataini. Musonef mengecualikan jadi sholat itu yang penting ranjur ngadepi dodo niku. Dadi nek upama kok salat lingak-linguk atau menengok kanan menengok kiri, yaitu makruh saja, tidak batal. Yang penting dadanya itu jangan sampai lepas dari kiblat. Jadi upama salat Allahu Akbar sudah menghadap ke kiblat, menengok kanan menengok kiri, ya ini tidak batal, cuma makruh. Kecuali kalau menengoknya itu dengan dadanya. Yang penting dadanya itu, kalau dada enggak geser dari kiblat ya ndak apa-apa. Geser ya batal, wong sempet dimaksud itu dada itu jangan sampai lepas dari arah kiblat. Wastasan musanifu madakar musrah mengecualikan dua perkara. Wa juzu tarku istiqbal kiblati, ya. Boleh meninggalkan menghadap kiblat, boleh meninggalkan menghadap kiblat di waktu sholat. Dalam dua keadaan. Satu, fi syiddatil khawfi fi qitalin mubahin. Satu, dalam kondisi terdesak takut ketika perang, baik sholat fardu atau sunat. Jadi sholat ketika syiddatul khauf karena ketakutan, terdesak ketakutan dalam perang, boleh tidak menghadap kiblat, sholat sambil membawa senjata, melari ke utara, lari ke dikejar musuh pamannya, ya biasa, boleh-boleh saja. Tidak menghadap kiblat itu karena syiddatul khauf, karena ketakutan musuh pamannya. Wa fin nafilati fi safar, dua, satu sing dijabake kena sholat tanpa madhep kiblat itu, satu karena apa? Syiddatul khauf, banget wedi karo musuh dalam peperangan. Nah, nomor dua ini wa fin nafilati bisa far ngalarohila. Nomor dua, dalam sholat sunat di waktu bepergian di atas kendaraan. Fal musafiri safron mubahan walau qasiron at-tanafuru asaba maksodihi. Bagi seorang musafir atau bepergian yang mubah, falil musafiri safron mubahan, bagi seorang musafir atau bepergian yang mubah kewenang, walau qasiron, meskipun jaraknya itu dekat. Sholat sunat menghadap ke arah tujuannya,
Orang madheke berarti mengarah apa? Sholat sunat menghadap ke arah tujuannya. Ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Barakibu dabati la yajibu alaihi. Seorang musafir yang berkendaraan, seorang musafir yang berkendara, barakibu dabati la yajibu alaihi. Seorang musafir atau orang yang bepergian berkendaraan maka tidak wajib meletakkan keningnya di atas pelananya. Nah, ketika melakukan yo ora wajib nyeleke bathuke nang lapake jaran, ndak wajib umpamanya itu. Dadi la yajib ale waktu jabati ngalasar jia, ketika numpak jaran ora wajib dingklok apa iku jenenge iku nyelehake bathuke nang nggon lapake itu ndak wajib, utawa nang ngarepe lapake ndak wajib. Bal yumi'u birukui wa sujud, bahkan memberi isyarat dengan rukuk dan sujudnya, bahkan memberi isyarat dengan rukuk dan sujudnya. Dan adanya sujud lebih rendah daripada rukuknya. Adanya sujud lebih rendah daripada rukuknya. Wa amal masyi fayutimu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilu qiblata bima. Adapun musafir atau orang yang bepergian yang berjalan kaki, amal masyi fayutimu, adapun musafir yang berjalan kaki maka harus menyempurnakan sujud dan rukuknya. Dan harus menghadap kiblat, ketika rukuk dan sujud. Wala yamshi illa fi qiyami wa tasyahudihi. Orang yang bepergian, yang berjalan kaki, ya, orang yang musafir yang berjalan kaki tidak berjalan kecuali dalam tingkah berdirinya dan tasyahudnya. Sampun ing mawon malah salih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.